Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait tempo yang dikirimi kepala babi, jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Loh, emang kenapa, Mas? Manusia semacam ini dikasih jabatan, emang kenapa? Gila sih ini. Menurut gue, permasalahan pemerintahan ini bukan hanya dari kebijakannya aja ngawur, tapi juga dari komunikasinya yang tolol. Lu juga ngawur, bro, ya kan? Ngapain lu marah-marah? Beberapa budaya menyebutnya sebagai kutukan, tapi di budaya Batak, Toba khususnya, kepala babi diberikan ke hula-hula. Raja, bagian yang paling mengatur, bagian yang mengontrol. Jadi kepala babi itu terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan sanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai pengiriman kepala babi ke kantor salah satu media terbesar di Indonesia ya, yang dianggap sebagian besar Ternak Mulyono hanya settingan semata. Waduh, beneran gak sih ini settingan? Hahaha. Nah, settingannya semakin kentara teman-teman ya, karena begitu drama Koreanya itu tidak ditanggapi serius oleh pemerintah ya, mereka marah-marah ya. Hasan Nasbi sebagai ya juru bicara lah gitu ya, tim jurnalis kepresidenan ya. Langsung ya kan dibully berjamaah ya. Para warga RT 16 dan RW 24 pada ngamuk. Kelihatan sekali aroma settingannya ya kan. Iyalah menurut saya. Ngapain marah-marah ya kan. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait tempo yang dikirimi kepala babi, jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Kan bisa aja berikan statement yang menyejukkan, yang damai, yang menunjukkan komitmen menjunjung demokrasi dan menjaga pers. Seorang kepala kantor komunikasi presiden loh, ngomongnya kayak gini udah. Aduh, ini sih tolol banget sih bahasanya. Loh, emang kenapa, Mas? Manusia semacam ini dikasih jabatan, emang kenapa? Justru saya balik bertanya, kok ada sih media semacam itu ya kan? Media yang dibangun sudah puluhan tahun, kredibel, salah satu media terkemuka di Indonesia, bahkan dulu pernah menjadi rujukan saya ketika saya belajar menulis. Kok sekarang ya, setelah mayoritas sahamnya dikuasai oleh asing, kok macam kayak gini ya kan? Bikin gimmick pula. Hah? Pakai dikirimi kepala babi, ngapain gak sekalian kepala gajah? Lanjut. Gila sih ini. Menurut gue, permasalahan pemerintahan ini bukan hanya dari kebijakannya aja ngawur, tapi juga dari komunikasinya yang tolol. Lu juga ngawur, bro, ya kan? Ngapain lu marah-marah, ya kan? Kalau lu ngerasa, ya kan, bahwa si majalah Tempe ini benar-benar, ya kan, dikirimi kepala babi oleh pihak yang tidak dikenal dan itu mengandung unsur pengancaman, pembungkaman terhadap insan pers dan lain sebagainya. Ya dibuktikan dong, ya. Bukan kirimannya loh, kirimannya memang benar-benar ada, tetapi buktikan bahwa itu benar-benar dikirim oleh pihak yang gak bertanggung jawab gitu loh. CCTV-nya dibuka itu di kantornya Tempe itu. CCTV-nya aja loh nggak dibuka, itu menunjukkan apa? Ya patut diduga bahwa itu sebetulnya adalah drama Korea, settingan. Lagian lu marah-marah juga ketika pemerintah ya kan tidak menanggapinya serius. Ngapain marah-marah ya? Makin kentara lah. Makin kentara settingannya. Lanjut.
semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Guys, kalau suatu saat kalian jadi pejabat, apalagi representatif dari pemerintahan, istana, jangan kayak gitu ya. Karena itu sangat-sangat jelek, sangat-sangat ignorance, big L, Bu Susi aja sampai marah. Terus baiknya gimana bang? Nah gini, kita harus menempatkan empati pada urutan yang pertama. Mau gimana pun, aksi teror itu tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa dinormalisasikan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti ini itu terjadi. Aksi teror seperti ini harus diusut tuntas. Semoga lekas pulih atau semoga korban dalam keadaan baik-baik saja, baik fisik ataupun mental. Nah gitu kan enak gitu. Terus kita juga harus ngasih tahu nih keberpihakan kita kepada kebebasan pers. Negara ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers. Hal seperti ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Saya mengecam aksi teror ini. Kenyamanan dan keamanan jurnalis, wartawan, kita harus perjuangkan. Kan gak asem banget gitu, apalagi sebagai representatif istana. Dan yang terakhir, jangan lupa paham kondisi. Yang tadi itu kayak gak jelas mau ngejokes atau mau kayak gimana. Anggapannya soal teror kebebasan pers, mau ngejokes di depan wartawan, kocak. Makanya pada gak ketawa. Hening, cringe. Ini pula ya kan, ini sejak kemarin juga ya kan, ketika saya mengatakan ini salah seorang netizen, salah satu penonton sinergi Gaspol Update tidak terima teman-temannya. Itu bukan neti bang, itu golongan mereka. Kalau neti mah kalau komentar waras katanya. Oh betul ya, saya sepakat ya. Jadi kalau ini netizen ya waras lah, walaupun nggak cerdas pasti komentarnya waras. Tapi kalau komentarnya nggak waras bisa dipastikan ini adalah golongan mereka ya, warga 16 RT 16 atau RW 24. Jadi omongannya nggak nyambung ya. Intinya semuanya yang disalahkan pemerintah aja gitu kan ya. Iyalah. Sebelum menuntut reaksi pemerintah ya kan, buktikan dulu bahwa itu benar-benar kiriman dari pihak ketiga yang mengandung unsur pengancaman ya. Buktinya apa? Laporin dulu ke polisi ya kan. Nah, dari laporan polisi itu ya kan nanti polisi disuruh melakukan penyelidikan gitu loh, siapa pengirimnya, membuka CCTV. Jangan-jangan yang ngirim karyawannya sendiri. Ada. Lanjut. Ini gue heran, orang dengan kualitas seperti Hasan Hasbi kok bisa jadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Kepala kantor komunikasi kepresidenan itu kan merupakan wajah dari presiden, wajah dari kabinet merah putih. Karena dia merupakan representasi dari sikap presiden dan pemerintah terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Lah, ini kok si Hasan Hasbi, dia malah menyatakan bahwa teror kepala babi kepada Tempo nggak ada hubungannya sama pemerintah. Dan pemerintah nggak mau dikaitkan dengan hal itu. Lah, ini pemerintah apaan? Kok malah lepas tangan? Adalah kewajiban dan tugas pemerintah untuk melindungi jurnalis atau wartawan supaya dia bisa bekerja tanpa rasa takut dan ancaman dari siapapun. Pemerintah tidak boleh dan tidak bisa netral di dalam menyikapi kasus teror kepada Tempo. Sikap pemerintah hanya ada dua, yaitu mendukung aksi teror kepada Tempo atau menentang dan akan menangkap pelakunya. Kalau pemerintah memilih untuk tidak peduli atau tidak ikut campur, memilih untuk diem aja, ya itu sama aja artinya dengan pemerintah setuju dengan aksi teror kepada Tempo. Kalau sikap kepala kantor komunikasi kepresidenannya aja kayak begitu, ya maka artinya sikap pemerintah cenderung mendukung aksi teror kepada Tempo. Karena mereka diem aja. Dan lebih jauh lagi, aksi teror kepala babi itu tidak hanya berefek kepada Tempo aja, tapi jelas-jelas sudah menakuti dan membuat resah seluruh masyarakat Indonesia. Karena Tempo itu hanya sebuah peringatan kepada masyarakat luas, bahwa jika ada siapapun yang berani mengungkapkan dan menyuarakan kebenaran, seperti Tempo, maka dia akan jadi sasaran teror dan kekerasan, termasuk masyarakat umum. Jadi artinya kalau presiden, kalau pemerintah, melalui Hasan Hasbi selaku kepala kantor komunikasi kepresidenan menyatakan tidak peduli terhadap aksi teror kepada Tempo, maka itu artinya pemerintah sudah menyatakan tidak peduli terhadap aksi teror yang sudah meresahkan masyarakat se-Indonesia. Pemerintahan apaan tuh yang nggak peduli sama keselamatan dan ketentraman rakyatnya? Ganti aja lah itu si Hasan Hasbi, dia malah bikin masyarakat resah. Salam semangat antitesa 24. Aduh, anak abah, ini gua heran ya di bagian depan tadi. Apanya yang heran? Gua yang heran sama elu.
Lu nggak tahu itu beneran dikirimin atau enggak, lu udah langsung menjustifikasi bahwa respon pemerintah itu tidak benar gitu loh. Lah kalau ternyata mereka itu cuma gimmick saja ya, cuma bikin skenario, cuma acting-acting macam sinetron Indosisri ya, Indosyair ya kan. Ya kan percuma pemerintah udah ngotot-ngotot kayak dulu itu ya kan, si Ratna Sarumpait ya kan, macam-macam lah itu ya kan, isu-isu yang katanya digebukin oleh orang, ternyata gimmick, ternyata drama Korea. Bisa jadi ini juga bagian dari drama Korea itu. Jadi buktikan dulu lah, ini bukan drama Korea, baru setelah bisa dibuktikan, lu bisa mengomentari reaksi pemerintah. Sepakat ya. Satu kata, stres. Kirim paketan kepala babi sendiri, diterima sendiri, teriak-teriak sendiri ya. Itulah media tempe sontoloyo. Stres. Lanjut. Jurnalis Tempo dikirimi babi. Babi di budaya Indonesia bisa berarti banyak. Kalau kita lihat dari teori penandaan dan yang ditandai Ferdinand de Saussure, ahli semiotik dari Prancis itu, babi itu menandakan apa? Beberapa budaya menyebutnya sebagai kutukan, tapi di budaya Batak, Toba khususnya, kepala babi diberikan ke hula-hula, raja, bagian yang paling mengatur, bagian yang mengontrol. Jadi kepala babi itu terhormat. Nah, kalau kepala babi di kupingnya dicopot, dikirim ke jurnalisme, apa tanda yang disampaikan? Leave your comment below ya. Bisa saja artinya. Nah nih, ini pembelaan terhadap reaksi Hasan Nasbi ya kan, secara tidak langsung ya. Kenapa harus ditanggapi dengan santai saja? Karena nggak ada pattern, yang nggak ada definisi yang pasti, baik itu secara denotasi maupun secara konotasi, bahwa mengirim kepala babi dengan telinga yang sudah terpotong itu bagian dari bentuk pengancaman. Karena di suku Batak ya kan, kepala babi itu justru dipersembahkan kepada siapa? Hula-hula, iya kan? Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Pengancamannya di mana? Iya kan? Iyalah. Jadi nggak salah jika Hasan Nasbi itu meresponnya dengan koclak ya. Udah masak aja. Iyalah. Karena apa? Ya karena mereka sendiri juga koclak gitu loh. Lanjut. Bocor alus Tempo. Anda itu kan harus koreksi diri. Anda itu seperti kelompok ngerumpi ya, hadirkan narasumber-narasumber yang datang seolah-olah hanya untuk mengolok-olok presiden ataupun mantan presiden. Ya, jadi Anda ini seperti kelompok ngerumpi ketimbang ya para jurnalis yang profesional, dalam hal ini Tempo, lebih spesifik lagi bocor alus itu ya. Tidak mengherankan yang Anda sebut sebagai teror kepala babi itu ya. Saya harus katakan bahwa apa yang dilakukan itu kan tidak baik ya. Tindakan-tindakan teror seperti itu kan jelas tidak baik. Tapi ya moga-moga itu juga membuat Anda evaluasi diri. Jangan ya berlindung di balik itu kebebasan pers, lalu berpikir bahwa Anda itu sebebas-bebasnya, seolah-olah tidak ada yang boleh mengatur Anda. Anda itu seperti apa ya? Tong yang dipukul bunyi aja begitu, tidak terikat dengan aturan apapun, apalagi dari sisi etik moral. Anda bikin rumah dengan sendirinya, itu satu penyataan pembatasan diri Anda. Lalu rumah itu kan punya pintu, Anda masuk keluar melalui pintu, itu saja merupakan fakta pembatasan terhadap kebebasan Anda. Anda mau mandi kan harus ke kamar mandi. Dalam kenyataan keseharian saja, fakta-fakta yang tadi saya sebutkan dan lain sebagainya, itu merupakan pembatasan
terhadap kebebasan kita manusia. Jadi Anda ini seharusnya berperan untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara ini melalui pemikiran-pemikiran Anda yang juga kritis. Silakan mengkritisi. Kebebasan pers ada di situ. Tetapi jangan sampai Anda sudah lupa diri bahwa seharusnya Anda juga ya ada membatasi diri. Norma-norma etik di hadapan kita ini kan harus tetap. Yang tadi saya bilang, kalau kita ikuti itu ya, Anda punya video-video itu, bocor alus Tempo ini, kerjanya itu ngerumpi. Materinya, pembahasannya, ya seperti itu. Seperti orang-orang yang hanya terjun saja di dunia jurnalistik, tetapi kayak tidak belajar ya cara baik. Ya, jadi saya pikir kejadian kepala babi itu yang disebut teror kepala babi itu ya harus menjadi satu momen untuk koreksi diri. Ya, begitu pula ada anggota DPR dari PDI Perjuangan itu ya Anda berbicara tentang kebebasan pers. Ya, segala macam. Tapi kan Anda sendiri sadar kan bahwa Anda juga tidak bisa sebebas-bebasnya begitu seolah-olah tanpa nilai. Ya kalau Anda mau ya bocor alus Tempo ini ditambah dengan anggota DPR itu, kalau mau sebebas-bebasnya kan sebaiknya Anda tinggal saja di ruang kosong kan. Di mana begitu kan? Nah itu. Maksud saya itu ya kita juga kan harus punya norma, punya etika. Kita tidak bisa ya bertamengkan itu kebebasan pers lalu ungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu tanpa pertimbangan bahwa ada nilai-nilai yang mestinya mengikat kita bersama ya. Iya teman-teman ya, barusan adalah pernyataan Bapak Felix ya, yang jelas ini bukan Felix Xiao yang suka bikin onar itu ya, yang pendapatnya tentang agama ya sok tahu itu enggak, ini Bapak Felix yang lain ya. Tadi kita dengar bareng-bareng yang bersangkutan sedang mengomentari terkait kiriman kepala babi ke kantor salah satu media terbesar di Indonesia yang sejak masa Jokowi itu selalu menyerang pemerintah. Nggak taunya sahamnya milik asing. Ya, jadi menurut Bapak Felix barusan, ya media tersebut ya terutama hostnya ya kan harus introspeksi dirilah ya kan. Bahwa kalian itu sebagai seorang jurnalis tidak terlihat seperti jurnalis, jauh lebih terlihat sebagai seorang tukang nyinyir dan tukang gosip ya kan. host apa acara itu apa namanya, acara itu loh, berita artis-artis itu loh. Acara gosip itu loh. Iyalah kalau menurut saya mirip itu. Itu kalau memang ya kepala babi tersebut itu benar-benar kiriman dari pihak luar gitu ya. Kiriman dari masyarakat atau dari orang-orang yang mendukung Prabowo dan Gibran, juga mendukung Jokowi, yang merasa tidak suka dengan nyinyiran-nyinyiran dan apa namanya ya, gosip-gosip yang digoreng oleh double alus tersebut ya kan. Tapi kalau ternyata kiriman itu adalah kiriman ya settingan ya drama Korea, hanya gimmick-gimmick saja, ya nggak tahu juga lah ya. Kalau menurut saya memang ya nggak usah digubris oleh pemerintah sebelum mereka bisa membuktikan bahwa kiriman itu benar-benar dari pihak luar. Bisa membuktikannya gimana Bang? Ya pertama ya laporkanlah kepada polisi, kemudian mintalah polisi untuk melakukan pengusutan ya, gelar perkara dan lain sebagainya, karena nanti akan mudah dilacak kok. Sekarang ini ya CCTV itu hampir ada di semua sudut jalan. Dan hampir semua perkantoran ini memiliki CCTV juga. Nanti kelihatan kok itu siapa yang mengirim, ya kan? Setelah nanti ketahuan siapa yang mengirim, itu ditangkap, kemudian diinterogasi siapa yang menyuruh ngirim. Jangan-jangan mereka sendiri yang bermain drama. Ya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang para buzzer Tempo ya, saya menyebutnya buzzer Tempo lah gitu ya, yang membuli Hasan Nasbi secara berjamaah ya. Emang jawaban Hasan Nasbi yang mana sih yang keliru ya kan? Saya kok nggak ngelihat adanya jawaban Hasan Nasbi yang keliru gitu loh. Iya kan? Ya wong si wartawannya malah meminta dikirimi daging babi ya kan? Berarti kan tidak merasa terancam. Jadi wajar dong ya kan? Wajar lah kalau Hasan Nasbi
juga mengomentarinya itu dengan koclak gitu loh. Meminta agar kepala babi itu dimasak saja, ya kan? Karena apa? Karena si wartawan juga menanggapi pengiriman kepala babi itu dengan koclak gitu loh. Dikirimi kepala babi, minta dikirimi dagingnya. Lah ketika pemerintah meresponnya dengan koclak, loh kok kalian marah? Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar mengenai pengiriman kepala babi ke kantor salah satu media terbesar di Indonesia ya. Semuanya tadi videonya sudah kita saksikan bareng-bareng. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.